Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Harmansyah dengan NIM terakhir 104. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab kufu, walimah, dan hikmah dalam menikah. Yang pertama adalah pengertian dari kufu. Kufu, kafaah atau kufu, menurut bahasa artinya setara atau seimbang, atau serasian atau kesesuaian. eh, Kesederajatan atau sebanding. Maksud dari kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya atau suami harus setara dengan istrinya. Jadi tidak membedakan dan tidak eh, menjatuhkan. Jadi dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya. Jadi suami itu memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Lalu yang kedua, pengertian dari walimah. Walimah sendiri merupakan diambil dari kata wam yang berarti pengumpulan. Karena suami dan istri itu berkumpul. Walimah adalah makan dalam pesta pernikahan. Secara khusus, walimah artinya al-jamu atau kumpul sebab antara suami dan istri. Berkumpul bahkan sanak saudara atau kerabat dan para tetangga. Jadi walimah ini sama saja dikatakan seperti pesta. Jadi kalau seumpama kita menikah, terus kita tidak mendatangkan saksi atau saksinya dua, itu kita menggelar pesta atau disebut walimah. Pesta ini sendiri ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk menginformasikan kepada khalayak ramai jikalau kita itu sudah halal dan sudah menjadi pasangan suami istri. Jadi tidak akan ada fitnah yang timbul dari eh, masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya ada hikmah dari kufu. Kufu itu memelihara dan menciptakan keharmonisan di antara suami istri. Karena tidak akan mungkin muncul keharmonisan di antara suami istri bila sejak awal pernikahannya tidak sekufu. Jadi kalau seumpama pernikahannya itu nggak sekufu atau nggak setara, kayak nggak dianggap setara, pasangan suami istri pasti ada aja masalahnya. Soalnya ya suami memandang rendah istri, istri memandang rendah suami, gitu akan ada timbul masalah. Lalu yang kedua, untuk menghindari terjadinya perceraian di antara suami dan istri yang ditimbulkan akibat perbedaan yang ada di antara mereka, yaitu tadi suami tidak boleh memandang rendah istri, begitu juga istri tidak boleh memandang rendah suami, karena jika begitu pernikahan tidak akan bisa bertahan lama. Lalu yang harus dilakukan saat walimah atau gimana sih syarat-syaratnya walimah? Yang pertama itu mempercepat penyelenggaraan walimah setelah pernikahan dilangsungkan. Karena walimah ini tujuannya ya untuk informasi kepada khalayak ramai kalau seumpama pasangan suami istri itu sudah sah, jadi harus cepat-cepat diselenggarakan. Lalu menyelenggarakan walimah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau seumpama eh, mampunya tingkat RT ya nggak usah nyewa gedung gitu, semampunya saja. Kalau seumpama semampunya cuman sekeluarga, nggak usah maksain. Lalu yang ketiga itu menghidangkan makanan dan minuman yang halal dan baik. Jadi walimah itu kan sama seperti pesta ya. Kalau seumpama pesta kita nggak menghidangkan makanan atau minuman, kan tamu undangan juga merasa nggak enak gitu, kayak kok kita datang di pesta nggak dijamu gitu. Jadi dihidangkan jamuan untuk tamu-tamu yang halal, pastinya yang harus halal dan juga yang baik. Lalu mengundang orang-orang soleh terutama dari kerabat. Ya, karena walimah ini sendiri adalah pesta atau menginformasikan pernikahan dengan cara makan-makan, dengan cara ya sederhananya cara pesta.
Jadi ya harus mengundang orang-orang, ya minimal keluarga atau orang-orang terdekat lah. Lalu selanjutnya ada hikmah dari menikah. Hikmah menikah yang pertama adalah menuntuni tuntunan fitrah. Karena menikah itu eh, dalam Islam itu dianjurkan ya. Lalu yang kedua itu menghindari perusakan moral untuk menghindari adanya zina dengan menikah. Yang ketiga mewujudkan ketenangan jiwa. Kalau seumpama sudah menikah, kita mau apa-apa juga sama suami atau istri, jiwanya tenang, nggak ada apa namanya, nggak ada rasa gimana-gimana gitu. Lalu yang keempat menyambung keturunan karena dalam pernikahan ya kita harus menyambung keturunan. Jadi emang mempunyai anak atau keturunan itu salah satu hikmah dari menikah. Yang kelima menyempurnakan agama. Dengan menikah bisa dikatakan kita menyempurnakan setengah dari agama kita walaupun kita sudah belajar agama, dengan menikah bisa dikatakan menyempurnakan setengah dari agama kita. Lalu yang keenam menjaga diri dari zina. Dikarenakan menikah itu menghalalkan pasangan cewek dan cowok dalam berhubungan. Makanya menjaga diri dari adanya zina. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.